Ya, perang dagang antara Amerika Serikat dan China bukan hanya sebatas pada pengenaan tarif impor ataupun volume perdagangan. Pertarungan ini bergeser ke sektor yang lebih strategis, yaitu teknologi chip AI dan komoditas logam tanah jarang. Saat pembatasan saling dijatuhkan, kedua negara akhirnya masuk ke meja perundingan. Hasilnya, sebuah deal dagang terjadi. Amerika membuka akses chip AI dan China membalas dengan memuluskan kembali ekspor logam krusial. Mari kita membahasnya bersama dalam Harta Karun China ini ramai-ramai ke Amerika Serikat. Ya, awalnya China ini resmi memberlakukan pembatasan ekspor untuk beberapa magnet krusial yang berasal dari logam tanah jarang pada bulan April tahun 2025. Hal ini sebenarnya menjadi langkah balasan negeri tirai bambu untuk AS yang sudah lebih dulu memberlakukan tarif dan membatasi ekspor chip AI ke Cina. Kenapa tanah jarang itu seperti sangat krusial ya? Karena memang China ini menguasai sekitar 90% produksi dan juga pemurnian magnet tanah jarang di dunia. Dan harus diingat ya bahwa magnet ini sangat penting untuk teknologi canggih mulai dari mobil listrik, lalu turbin angin, mesin MRI, dan juga chip AI. AS sendiri ini menjadi pembeli terbesar kedua di dunia setelah Jerman. Jadi ketika ekspornya dihambat, dampaknya ini langsung terasa di berbagai rantai pasok industri Amerika. Sebagai contoh, Elon Musk pada bulan April 2025 ini mengaku bahwa produksi robot humanoid Optimus milik Tesla ini terganggu akibat kelangkaan magnet tanah jarang. Tak hanya di Amerika, beberapa pemasok suku cadang mobil di Eropa juga terpaksa untuk menghentikan produksi karena terlambat mendapatkan izin ekspor. Tapi setelah AS ini melunak dengan mencabut blokir ekspor chip AI, akhirnya China ini membuka kembali akses logam tanah jarang ke Amerika. Hasilnya langsung terlihat. Ekspor tanah jarang dari China ke AS ini melonjak tajam di bulan Juni 2025. Hampir 7 kali lipat dibanding bulan sebelumnya. Jadi data dari Administrasi Umum Kepabeanan Cina menyebutkan AS ini menerima sekitar 353 metrik ton tanah jarang di bulan Juni saja. Ini naik 660%. Dan secara global memang China ini mengekspor total 3.188 metrik ton di bulan yang sama, naik 160% dari Mei. Meski begitu, angka ini masih 38% lebih rendah dari Juni tahun lalu. Dan pertumbuhan ekspor ini jelas menjadi angin segar ya buat industri-industri yang selama ini terganggu oleh kelangkaan magnet tanah jarang. Karena meskipun beberapa negara ini sudah mulai meninjau ulang rantai pasok mereka, para ahli menilai akan sangat sulit untuk menggantikan peran China dalam industri ini dalam waktu dekat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kapasitas penambangan dan pemurnian yang memadai di luar China. Selanjutnya kita akan membahas mengenai chip AI yang digadang-gadang ini menjadi alasan China untuk memperketat ekspor logam tanah jarang ke AS. Jadi sebenarnya pembatasan teknologi chip AI ke China ini bukanlah hal baru ya. Perlu diingat bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah mulai mengetatkan akses sejak masa Presiden Donald Trump ini pertama kali menjabat di tahun 2018. Selanjutnya oleh masa pemerintahan Joe Biden ini semakin diketatkan lagi. Dan pada era kepemimpinan Trump yang kedua atau di tahun ini juga semakin diperketat lagi. Di awal ini fokusnya itu masih seputar larangan ekspor ke perusahaan seperti Huawei. Tapi semakin kesini arah kebijakannya ini semakin tegas. Terutama soal chip kecerdasan buatan atau AI yang dianggap sangat strategis untuk keamanan nasional. Dan puncaknya ini terjadi pada April 2025. Di mana saat pemerintah AS ini resmi melarang ekspor chip-chip canggih ke China termasuk Nvidia H20. Dan larangan ini sebenarnya berdampak besar untuk Nvidia. Pasalnya China ini menyumbang 17 miliar dolar AS atau 13% pendapatan bagi Nvidia dalam laporan keuangannya. Kalau dirupiahkan ini bisa mencapai lebih dari 270 triliun rupiah. Lalu sebenarnya kenapa chip ini sangat dibutuhkan? Karena sebenarnya chip seperti H20 ini itu ibarat kata ya, ini adalah otak dari teknologi, otaknya AI. Dan dipakai untuk melatih model, simulasi militer,
lalu sampai ke pengembangan teknologi masa depan. Meskipun versi H20 yang dijual di China itu nggak secanggih yang dijual ke negara lain, tapi tetap aja jadi inceran. Karena chip ini masih kompatibel sama softwarenya NVIDIA yang sekarang udah jadi standar di industri AI global. Jadi nggak heran waktu pemerintah AS akhirnya buka lagi keran ekspor chip ke China, kabar ini langsung jadi sorotan. Dan akhirnya pada pertengahan Juli 2025, NVIDIA ini mengumumkan bahwa mereka itu mengajukan izin buat mulai kirim lagi chip H20 ke China dan katanya sudah dapat sinyal hijau atau lampu hijau dari pemerintah AS. Tapi keputusan ini nggak datang begitu saja. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick ini bilang bahwa pencabutan larangan chip ini adalah bagian dari kesepakatan dagang dengan China. Jadi dibukanya ekspor chip ke China itu sejalan dengan dibukanya lagi ekspor logam tanah jarang dari China ke Amerika Serikat. Keputusan pemerintahan Donald Trump untuk membuka akses atau membuka lagi akses ekspor chip NVIDIA H20 ke China ini langsung memicu gejolak di dalam negeri. Congressman atau anggota parlemen AS John Mulliner ini menyampaikan keberatan resmi kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick melalui sepucuk surat. Dalam suratnya, Mulliner menyebut bahwa pembukaan akses chip ini bisa mengancam keunggulan teknologi AI yang saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat. Dan menurutnya, chip H20 akan membantu perusahaan-perusahaan China seperti DeepSeek atau Tencent untuk mengembangkan model AI yang canggih dan merebut pasar global. Perlu diingat ya bahwa DeepSeek ini adalah salah satu kompetitor dari OpenAI milik Amerika Serikat. Ia juga mengingatkan bahwa chip AS tidak boleh digunakan untuk melatih AI yang bisa menguatkan militer China atau bahkan dipakai untuk sensor terhadap rakyatnya sendiri. Mulliner secara terbuka mempertanyakan alasan dibalik pencabutan pembatasan ini. Ia mengatakan larangan yang ditetapkan sejak April 2025 ini sebenarnya sudah tepat. Surat dari Mulliner juga menyerukan agar Kementerian Perdagangan memberikan penjelasan menyeluruh sebelum 8 Agustus 2025, termasuk perkiraan jumlah chip yang akan diizinkan diekspor dan kepada siapa. Di tengah sorotan ini, pihak NVIDIA menyatakan pembukaan akses ekspor chip H20 sebagai langkah yang menguntungkan. Mereka berargumen ketika dunia membangun teknologi dengan chip buatan AS, maka sebenarnya AS lah yang menang. Juru bicara perusahaan tersebut ini juga menyebut bahwa kebijakan ini tetap mendukung kepemimpinan teknologi Amerika, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan nasional. Namun tidak bisa dipungkiri ya, kebijakan ini telah memunculkan ketegangan baru di Washington. Terlebih penolakan ini datang dari sesama partai Republik, partai yang sama seperti Presiden Trump. Ini menunjukkan betapa besarnya kekhawatiran terkait ancaman baru dari China yang dinilai bisa memanfaatkan teknologi AI untuk kepentingan militer, politik, dan juga pengaruh global. Jadi kasus chip H20 dan juga ekspor tanah jarang ini menunjukkan bahwa di tengah perang dagang yang sedang memanas Amerika Serikat dan China, ini sebenarnya saling membutuhkan. AS bergantung pada pasokan logam krusial untuk industri teknologinya, sementara China ini membutuhkan akses chip canggih untuk mengembangkan kapabilitas AI. Kompetisi memang tak terelakkan, tapi ketergantungan di antara keduanya juga jadi fakta yang sulit untuk dipisahkan.